Pokoknya sih kalian wajib juga deh cobain cemilan yang satu ini. Rasanya tuh beneran enak banget, legit, teksturnya lembut dan juga kenyal. Untuk cara pembuatannya juga tuh super gampang banget. Cukup kita aduk-aduk aja, nggak perlu pakai mixer. Tapi kira-kira kalian udah bisa tebak gak sih ini tuh apa namanya dan juga terbuat dari apa? Daripada penasaran, yuk kita langsung buat aja. Yang pertama kita bikin karamelnya dulu. Di sini aku pakai 70 gram gula pasir. Kita masak sampai mencair kayak gini atau menjadi karamel. Selanjutnya langsung kita tuang ke dalam cetakan dan ini tinggal kita ratainnya cepat ya supaya nggak menggumpal kayak aku punya ini. Sebenarnya nggak masalah juga ya. Nah oke, selanjutnya di sini kita siapin wadah, masukin 1 butir telur, 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 bungkus vanili bubuk. Ini kemudian tinggal kita aduk sampai gulanya sedikit larut. Aduh maaf ya kalau suara aku tuh agak lain, soalnya sekarang aku lagi kurang sehat, lagi pilek. Nah udah, lanjut kita masukin tepung maizena. Di sini aku pakai 30 gram. Kita aduk kayak gini sampai tercampur aja dan kemudian tinggal kita masukin lagi pemeran utamanya, yaitu 750 gram singkong yang udah kita halusin. Tadi aku halusin singkongnya tuh pakai parut. Di awalnya tadi aku pakai blender dan ternyata nggak bisa sehalus ini ya kalau pakai blender, jadi wajib pakai parut. Kemudian selanjutnya tinggal kita masukin lagi susu cair. Kalau mau diganti santan juga bisa ya. Dan untuk susu cairnya di sini aku masukin secara bertahap. Untuk takaran susu cairnya ini sebenarnya bisa aja lebih ya. Jadi tergantung dari kelembapan singkong yang kita punya. Jelas untuk adonannya itu nggak terlalu encer dan nggak terlalu padat juga. Nah ini selanjutnya yang terakhir aku masukin margarin cair. Margarin cairnya aku pakai 50 gram dan kalau mau diganti dengan butter juga bisa ya. Nah ini tinggal kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau udah, selanjutnya tinggal kita tuang ke dalam loyang. Untuk karamelnya di sini tuh udah mengeras banget ya, jadi nggak bakalan tercampur dengan adonannya. Nah ini kita rata-ratain sebelum kita kukus dan ini wajib banget kukusannya harus dipanasin terlebih dahulu. Nah ini kukusannya udah panas banget, jadi ini tinggal kita kukus kurang lebih 50 menit atau sampai matang ya. Yang jelas ini kita kukusnya lumayan lama. Nah ini dia udah matang dan kalau hasilnya tuh agak berair di bagian atasnya itu nggak masalah ya, airnya tinggal dikeluarin aja, bisa ditep-tep juga menggunakan tisu. Dan sebelum ngeluarin dari loyang wajib banget nunggu dingin dulu ya, dan jangan lupa untuk pinggirannya juga disisir kayak gini supaya nanti ngeluarinnya tuh lebih gampang. Tadi juga loyangnya nggak aku olesin apa-apa ya, pokoknya kalau mau keluarin dari loyang cukup bagian pinggirannya aja kita sisir, itu nggak bakalan lengket. Dan wajib banget juga kita tunggu dingin supaya nanti pada saat dipotong kayak gini bagian bawahnya tuh nggak lengket di talenan atau di wadah yang kita pakai. Nah ini tuh tinggal kita potong beberapa bagian, untuk besar kecilnya kita sesuaikan selera aja. Kalau di sini aku potong kecil-kecil aja supaya nanti kalau ada yang icip, kalau kurang bisa ditambah lagi. Karena tadi aku kira anak aku nggak suka dengan cemilan ini, tapi setelah mereka cobain mereka suka dan katanya rasanya enak banget. Jadi kalian jangan lupa request juga ya.